Selamat datang mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta. Bertemu lagi dengan saya Diana Stiti pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu norma dan juga konstitusi. Dua hal ini menjadi dasar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Dalam kehidupan masyarakat, seseorang tidak bisa hidup sendiri, ya. Untuk menjaga ketertiban, keadilan, dibutuhkan sebuah aturan atau norma. Dari pentingnya sebuah aturan yang ada di dalam masyarakat, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa norma itu adalah suatu pedoman atau aturan hidup yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma ini memiliki fungsi, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan juga kedamaian. Jika tidak ada norma, maka akan terjadi sebuah kekacauan karena setiap orang bertindak sesuka hati, semaunya sendiri sesuai dengan keinginannya masing-masing. Dari kita flashback mengenai pengertian norma, kita masuk pada materi kita, yaitu adalah tentang konstitusi. Dalam konteks kenegaraan, konstitusi adalah sebuah hukum dasar. Hukum dasar di sini yaitu hukum dasar tertulis yang menjadi pedoman dalam menyelenggarakan sistem ketatanegaraan. Di Indonesia, konstitusi tertulis kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi kita bisa memaknai sebagai hukum dasar yang tertulis dengan fungsi mengatur sistem ketatanegaraan, baik sistem pemerintahan dan juga mengatur hak-hak dan juga kewajiban dari warga negara. Konstitusi di sini memiliki fungsi yang sangat penting. Ada 4 poin yang saya bahas. Yang pertama adalah sebagai dasar berdirinya sebuah negara, yaitu sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara. Yang kedua adalah sebagai pembatas kekuasaan pemerintah. Menjadi kekuasaan agar tidak berlangsung secara terus-menerus, ya, dan juga agar tidak berpihak pada elit politik saja. Di sini perlu adanya pembatasan kekuasaan pemerintah. Yang ketiga adalah sebagai jaminan terhadap hak asasi manusia. Konstitusi menjamin hak dan juga kebebasan setiap warga negara. Dan yang keempat adalah pedoman dalam penyelenggaraan negara. Semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Norma dan konstitusi adalah dua hal yang saling berkaitan. Norma menjadi dasar moral dan juga sosial, sedangkan konstitusi menjadi dasar hukum dan juga politik suatu negara. Dengan kata lain, norma membentuk nilai hidup yang ada dalam masyarakat. Konstitusi mengatur nilai-nilai untuk mewujudkan sistem kenegaraan. Jika norma dijalankan dan konstitusi ditaati, maka yang tercipta adalah kehidupan yang tertib, adil, dan juga bermartabat tentunya. Mahasiswa yang hebat, sebagai warga negara Indonesia, kita wajib memahami dan juga menaati norma serta menjunjung tinggi konstitusi. Karena dari sinilah karakter warga negara sebagai negara yang taat hukum, warga negara yang taat hukum, beretika dan juga berjiwa nilai Pancasila. Apakah konstitusi ini penting, teman-teman mahasiswa? Konstitusi ini diperlukan untuk membatasi pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan juga memberi jaminan terhadap hak asasi manusia bagi warga negara. Lalu, apa saja muatan materi konstitusi, teman-teman? Konstitusi memiliki muatan. Yang pertama adalah terdiri dari organisasi negara, hak asasi manusia, kemudian berisi muatan bagaimana merubah prosedur dari
prosedur mengubah Undang-Undang Dasar Negara 1945. Di dalam konstitusi juga berisi muatan, cita-cita, dan juga tujuan dari sebuah negara tersebut, serta ideologi yang digunakan. Kita menyinggung konstitusi di negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pada awal reformasi, adanya sebuah tuntutan perubahan dari isi atau pasal-pasal UUD 1945 ini didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini belum cukup memuat landasan kehidupan yang negara yang demokratis, pemberdayaan masyarakat, penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, tuntutan reformasi dalam tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir, dan juga pasal ini membuka peluang bagi penyelenggara negara untuk menimbulkan kekuasaan yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan juga adanya praktek KKN. Dalam berkembangnya waktu, adanya tuntutan reformasi ini mewujudkan tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi kebutuhan bersama negara kita. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan juga sistematis. Indonesia mengalami amandemen konstitusi sebanyak 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus didasari pada pemahaman atau suatu rangkaian kesatuan disertai dengan alasan yang jelas. Dasar pemikiran perubahan dari konstitusi kita adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR pada saat itu, dan adanya kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Kemudian pasal-pasal yang terlalu luas sehingga di sini menyebabkan multitafsir, kewenangan presiden, dan juga undang-undang. Adanya tuntutan reformasi ini menyebabkan tuntutan perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan juga sistematis. Atas dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan kekuasaan tertinggi di tangan MPR sebelum adanya reformasi ini. Kemudian adanya kekuasaan yang sangat besar pada presiden serta pasal-pasal yang multitafsir. Kemudian kewenangan presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Serta rumusan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung oleh ketentuan yang ada di dalam konstitusi kita sesuai dengan tuntutan reformasi tersebut. Kemudian hasil dari perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini dilakukan 4 kali. Perubahan pertama itu pada sidang tahunan MPR 1999, yaitu pada tanggal 14 hingga 21 Oktober 1999. Perubahan kedua pada sidang tahunan MPR tahun 2000, yaitu pada tanggal 7 hingga 18 Agustus tahun 2000. Dan perubahan ketiga yaitu sidang tahunan MPR tahun 2001 tanggal 1 hingga 9 November 2001. Dan perubahan keempat yaitu pada sidang tahunan MPR tahun 2002 terjadi pada tanggal 1 hingga 11 Agustus tahun 2002. Setelah disahkannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang tahunan MPR 2002, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang dipandang setelah tuntas. Perubahan yang terjadi berhasil dilakukan mencakup 21 bab, 72 pasal, 170 ayat, dan 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Nah, jika kita mengkaji dari tata urutan sistem peraturan perundangan di Indonesia, di mana konstitusi kita atau Undang-Undang Dasar 1945 ini menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia.
Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif, undang-undang yang isinya atau peraturan atau produk hukum yang ada di bawah Undang-Undang Dasar 1945, isi dan muatannya tidak boleh bertentangan dari muatan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat kita kaji bersama, di mana warga negara dapat mengajukan pengujian atau konstitusionalitas suatu undang-undang kepada tugas, yaitu Mahkamah Konstitusi. Apakah peraturan tersebut bertentangan atau tidak dengan isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Untuk perihal hal ini, teman-teman bisa membaca materi lebih lanjut pada materi e-book yang Ibu sediakan di LMS. Ya, cukup sampai di sini untuk materi rangkuman norma dan konstitusi di Indonesia. Teman-teman bisa belajar secara mandiri. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa.